Persebaya Surabaya kembali dihadapkan pada tantangan penting di lanjutan Liga 1 musim 2025-2026. Kali ini, Bajul Ijo akan menjalani laga tandang menghadapi tuan rumah PSIM Yogyakarta dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit. Duel PSIM versus Persebaya dijadwalkan digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Minggu 25 Januari 2026, dengan kick-off pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Bermain away ke Jogja, pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, disebut tetap mempertahankan pendekatan taktik yang selama ini menjadi ciri khas timnya. Meski tampil di kandang lawan, target 3 poin tetap menjadi harga mati bagi Persebaya, terlebih setelah mereka mendatangkan beberapa pemain anyar pada bursa transfer Januari. Saat ini, Persebaya Surabaya berada di peringkat ke-7 klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 28 poin dari 17 pertandingan. Posisi tersebut masih membuka peluang besar bagi Bajul Ijo untuk terus merangsek ke papan atas, asalkan mampu menjaga konsistensi di setiap laga, termasuk saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Pertandingan ini pun menjadi ajang pembuktian bagi komposisi skuad terbaru Persebaya. Publik Surabaya tentu penasaran, formasi seperti apa yang akan diterapkan Bernardo Tavares, dan siapa saja pemain yang berpotensi masuk starting 11 menghadapi PSIM. Lantas, bagaimana prediksi susunan pemain utama Persebaya Surabaya di laga ini? Apakah rekrutan anyar langsung dipercaya tampil sejak menit awal? Simak prediksi lengkapnya hanya di Raftel Sport. Penjaga gawang, Hernando Ari. Untuk posisi penjaga gawang, Bernardo Tavares diprediksi kembali mempercayakan sektor ini kepada Hernando Ari saat Persebaya Surabaya menghadapi PSIM Yogyakarta. Kiper utama Bajul Ijo tersebut menjadi pilihan paling ideal berkat konsistensi performanya sepanjang musim ini. Penjaga gawang berusia 23 tahun berkebangsaan Indonesia itu memiliki nilai pasar mencapai 5,21 miliar rupiah. Hingga sejauh ini, Hernando Ari telah mencatatkan 16 penampilan bersama Persebaya Surabaya di semua kompetisi. Dari jumlah tersebut, ia sukses menorehkan 5 clean sheet, sebuah catatan yang menunjukkan ketangguhannya di bawah Mistar. Dengan refleks cepat, kemampuan membaca arah bola, serta kepemimpinan di lini belakang, Hernando Ari diharapkan kembali menjadi tembok kokoh Persebaya dalam upaya mengamankan poin penuh di laga tandang ini. Bek kanan, Catur Pamungkas. Di sektor bek kanan, Bernardo Tavares diprediksi akan kembali menurunkan Catur Pamungkas saat Persebaya Surabaya menghadapi PSIM Yogyakarta. Pemain berusia 26 tahun ini menjadi pilihan utama berkat performanya yang stabil serta kontribusi aktif dalam membantu serangan. Bek kanan berkebangsaan Indonesia tersebut memiliki nilai pasar sekitar 3,48 miliar rupiah. Sepanjang musim ini, Catur Pamungkas telah tampil dalam 17 pertandingan bersama Persebaya Surabaya di semua kompetisi. Tak hanya solid dalam bertahan, ia juga mampu memberikan kontribusi ofensif dengan catatan 1 gol dan 3 assist. Dengan daya jelajah tinggi, disiplin taktik, serta akurasi umpan yang baik, Catur Pamungkas diharapkan mampu menjaga keseimbangan lini belakang sekaligus menjadi opsi serangan dari sisi kanan dalam laga penting ini. Bek tengah, Gustavo Fernandes. Untuk posisi bek tengah, Bernardo Tavares diprediksi akan memberikan kepercayaan kepada Gustavo Fernandes saat Persebaya Surabaya menghadapi PSIM Yogyakarta. Pemain asal Brasil ini menjadi salah satu rekrutan anyar Bajul Ijo pada bursa transfer Januari 2026 dan langsung disiapkan untuk memperkuat lini pertahanan. Bek tengah berusia 26 tahun tersebut memiliki nilai pasar sekitar 4,35 miliar rupiah. Gustavo Fernandes didatangkan dari Penafiel, klub peserta Liga 2 Portugal, dengan membawa pengalaman bermain di kompetisi Eropa yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertahanan Persebaya. Dengan postur ideal, kemampuan duel udara yang kuat, serta ketenangan dalam membaca permainan, Gustavo Fernandes diprediksi akan menjadi sosok penting di jantung pertahanan. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan stabilitas dan rasa aman bagi lini belakang Persebaya dalam laga tandang krusial ini. Bek tengah, Leo Lelis. Mendampingi Gustavo Fernandes di jantung pertahanan, Bernardo Tavares diprediksi akan menurunkan Leo Lelis sebagai bek tengah Persebaya Surabaya saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Pemain senior asal Brasil ini tetap menjadi andalan berkat pengalaman dan kepemimpinannya di lini belakang. Bek tengah berusia 32 tahun tersebut memiliki nilai pasar sekitar 3,04 miliar rupiah. Sepanjang musim ini, Leo Lelis telah mencatatkan 11 penampilan bersama Persebaya Surabaya di semua kompetisi. Menariknya, ia juga mampu memberikan kontribusi ofensif dengan torehan 2 gol, terutama melalui situasi bola mati.
Dengan kemampuan membaca permainan, ketenangan dalam mengorganisasi pertahanan, serta keunggulan duel udara, Leo Lelis diharapkan mampu menjaga soliditas lini belakang Persebaya dan menjadi sosok pemimpin saat menghadapi tekanan dari tuan rumah PSIM Yogyakarta. Bek kiri, Jefferson. Untuk posisi bek kiri, Bernardo Tavares diprediksi akan mempercayakan tempat utama kepada Jefferson saat Persebaya Surabaya menghadapi PSIM Yogyakarta. Pemain asal Brasil ini merupakan salah satu rekrutan terbaru Bajul Ijo pada bursa transfer Januari 2026 dan langsung diproyeksikan mengisi sektor kiri pertahanan. Bek kiri berusia 29 tahun tersebut memiliki nilai pasar sekitar 4,35 miliar rupiah. Jefferson didatangkan dari Operário, klub peserta Liga 2 Brasil, dengan status bebas transfer. Pengalamannya bermain di kompetisi Brasil diharapkan mampu memberikan kontribusi instan bagi Persebaya. Dengan karakter bermain agresif, kemampuan overlap yang baik, serta disiplin dalam bertahan, Jefferson diharapkan mampu menjaga keseimbangan sisi kiri. Kehadirannya juga membuka opsi serangan tambahan melalui sektor sayap kiri dalam laga tandang melawan PSIM Yogyakarta. Gelandang bertahan, Rahmat Irianto. Di posisi gelandang bertahan, Bernardo Tavares diprediksi akan kembali mengandalkan Rahmat Irianto saat Persebaya Surabaya menghadapi PSIM Yogyakarta. Pemain berusia 26 tahun ini menjadi sosok penting dalam menjaga keseimbangan permainan Bajul Ijo. Gelandang bertahan berkebangsaan Indonesia tersebut memiliki nilai pasar sekitar 4,35 miliar rupiah. Sepanjang musim ini, Rahmat Irianto telah mencatatkan 13 penampilan bersama Persebaya Surabaya di semua kompetisi. Perannya di lini tengah sangat vital, terutama dalam memutus alur serangan lawan dan melindungi lini pertahanan. Dengan kemampuan membaca permainan, disiplin posisi, serta ketenangan dalam distribusi bola, Rahmat Irianto diharapkan mampu menjadi jangkar yang kokoh. Kehadirannya akan memberi kebebasan bagi pemain lain untuk lebih aktif membantu serangan Persebaya di laga ini. Gelandang tengah, Bruno Paraiba. Untuk posisi gelandang tengah, Bernardo Tavares diprediksi akan menurunkan Bruno Paraiba saat Persebaya Surabaya menghadapi PSIM Yogyakarta. Pemain asal Brasil ini menjadi salah satu rekrutan anyar Bajul Ijo pada bursa transfer Januari 2026 dan diharapkan langsung memberi dampak di lini tengah. Gelandang tengah berusia 31 tahun tersebut memiliki nilai pasar sekitar 3,04 miliar rupiah. Bruno Paraiba didatangkan dari Cheonan City, klub peserta Liga 2 Korea Selatan, dengan status bebas transfer. Pengalamannya bermain di kompetisi Asia Timur menjadi nilai tambah bagi Persebaya. Dengan karakter permainan box-to-box, kekuatan fisik, serta ketenangan dalam menguasai bola, Bruno Paraiba diproyeksikan menjadi pengatur tempo permainan. Kehadirannya diharapkan mampu menjaga stabilitas lini tengah sekaligus membantu transisi cepat Persebaya dari bertahan ke menyerang. Gelandang serang, Tony Firmansyah. Di posisi gelandang serang, Bernardo Tavares diprediksi akan memberikan kepercayaan kepada Tony Firmansyah saat Persebaya Surabaya menghadapi PSIM Yogyakarta. Pemain muda ini menjadi salah satu aset penting Bajul Ijo berkat energi dan kreativitas yang ia tawarkan di lini tengah. Gelandang serang berusia 21 tahun berkebangsaan Indonesia tersebut memiliki nilai pasar sekitar 2,17 miliar rupiah. Sepanjang musim ini, Tony Firmansyah telah mencatatkan 13 penampilan bersama Persebaya Surabaya di semua kompetisi. Meski masih muda, ia menunjukkan kematangan dalam mengatur serangan dan berani mengambil inisiatif. Dengan mobilitas tinggi, visi bermain yang terus berkembang, serta kemampuan membuka ruang, Tony Firmansyah diharapkan mampu menjadi penghubung efektif antara lini tengah dan lini depan Persebaya dalam upaya membongkar pertahanan PSIM Yogyakarta. Penyerang sayap kanan, Francisco Rivera. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Bernardo Tavares diprediksi akan kembali mempercayakan tempat utama kepada Francisco Rivera saat Persebaya Surabaya menghadapi PSIM Yogyakarta. Pemain asal Meksiko ini menjadi salah satu motor serangan utama Bajul Ijo berkat kontribusinya yang konsisten sepanjang musim. Penyerang sayap kanan berusia 31 tahun tersebut memiliki nilai pasar mencapai 6,95 miliar rupiah. Hingga saat ini, Francisco Rivera telah mencatatkan 13 penampilan bersama Persebaya Surabaya di semua kompetisi dengan torehan impresif 4 gol dan 5 assist. Catatan tersebut menegaskan perannya sebagai kreator sekaligus eksekutor di lini depan. Dengan teknik individu mumpuni, visi bermain tajam, serta akurasi umpan dan tembakan yang baik, Francisco Rivera diharapkan mampu menjadi pembeda dan menghadirkan ancaman nyata dari sisi kanan serangan Persebaya dalam laga ini. Penyerang sayap kiri, Bruno Moreira. Di sektor penyerang sayap kiri,
Bernardo Tavares diprediksi akan kembali menurunkan Bruno Moreira saat Persebaya Surabaya menghadapi PSIM Yogyakarta. Pemain asal Brasil ini menjadi salah satu andalan utama Bajul Ijo berkat performanya yang konsisten dan produktif di lini serang. Penyerang sayap kiri berusia 26 tahun tersebut memiliki nilai pasar sekitar 6,95 miliar rupiah. Sepanjang musim ini, Bruno Moreira telah tampil dalam 16 pertandingan bersama Persebaya Surabaya di semua kompetisi, dengan kontribusi impresif berupa 7 gol dan 3 assist. Catatan tersebut menjadikannya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam skema serangan Persebaya. Dengan kecepatan, kemampuan duel 1-1, serta naluri mencetak gol yang tajam, Bruno Moreira diharapkan kembali menjadi ancaman utama dari sisi kiri dalam upaya membawa Persebaya meraih hasil maksimal di laga tandang ini. Penyerang tengah, Malik Rizaldi. Untuk posisi penyerang tengah, Bernardo Tavares diprediksi akan menurunkan Malik Rizaldi sebagai ujung tombak Persebaya Surabaya saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Penyerang lokal ini tetap menjadi pilihan berkat perannya dalam membuka ruang dan menjaga intensitas serangan tim. Penyerang tengah berusia 29 tahun berkebangsaan Indonesia tersebut memiliki nilai pasar sekitar 4,78 miliar rupiah. Sepanjang musim ini, Malik Rizaldi telah mencatatkan 17 penampilan bersama Persebaya Surabaya di semua kompetisi, dengan kontribusi 1 gol dan 2 assist. Meski belum terlalu produktif dari sisi gol, kontribusinya tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan kerja keras, pergerakan tanpa bola, serta kemampuan menekan lini belakang lawan, Malik Rizaldi diharapkan mampu menjadi pemantul serangan dan membuka peluang bagi pemain sayap untuk menciptakan ancaman berbahaya. Prediksi starting 11 Persebaya Surabaya menghadapi PSIM Yogyakarta menunjukkan bahwa Bernardo Tavares tetap mengandalkan keseimbangan antara pengalaman, pemain inti, dan rekrutan anyar. Komposisi ini mencerminkan pendekatan taktik yang realistis namun tetap ambisius demi mengamankan 3 poin di laga tandang yang tidak mudah. Lini pertahanan diperkuat kombinasi pemain berpengalaman dan wajah baru, sementara sektor tengah diisi gelandang yang mampu menjaga tempo serta mendukung transisi permainan. Di lini depan, Persebaya masih mengandalkan kecepatan dan kreativitas dari kedua sayap yang menjadi kekuatan utama Bajul Ijo musim ini, dengan satu penyerang tengah yang siap bekerja keras membuka ruang. Dengan posisi Persebaya yang saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara, kemenangan atas PSIM Yogyakarta akan sangat penting untuk menjaga momentum dan memperkecil jarak dengan tim-tim papan atas. Konsistensi, disiplin taktik, serta efektivitas penyelesaian akhir akan menjadi kunci utama dalam pertandingan ini. Apakah prediksi starting 11 ini akan benar-benar diterapkan Bernardo Tavares? Ataukah akan ada kejutan di menit awal laga? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus Persebaya Surabaya. Subscribe Raftel Sport untuk update Liga 1 terbaru dan analisis pertandingan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.